lebih dekat lagi Al-Quran. Pedoman hidup kita, sumber kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Ya, dengan sama-sama kita ingat kembali di sini beberapa kemuliaan Al-Quran. Kita renungkan bagaimana sejarah diturunkan dan dituliskannya Al-Quran sampai kita masih bisa baca Al-Quran seperti yang ada di zaman kita saat ini tanpa ada perubahan sedikit pun. Para jamaah, tentunya kita semua tahu bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang mulia yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, yang kalau kita baca itu dinilai ibadah oleh Allah, ya kan? Allah memberikan kepada kita tambahan pahala kebaikan dalam setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran. Betul? Kita semua tahu itu. Sayangnya kita sering lupa. Makanya kita sering malas untuk membuka dan membaca Al-Quran. Padahal kita tahu bahwa dalam setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran, kita dapat berapa kebaikan? 10 kebaikan. Kita baca 3 huruf saja. Alif, Lam, Mim saja. Kita dapat berapa kebaikan? 30 kebaikan. Bagaimana kalau kita semua Al-Quran yang kita saksikan di tempat ini adalah Al-Quran asli, yang semua ini dituliskan dengan tulisan tangan sejak ratusan tahun yang lalu. Kita mungkin tidak percaya kalau tulisan-tulisan indah ini. Ya, saya akan masuk lagi, teman-teman sekalian. Saya akan masuk lagi, Ibu. Para jemaah, di dalam ruang yang kedua ini hanya ada satu Al-Quran saja. Ya, Al-Quran yang sangat istimewa yang ada di hadapan kita ini. Ini merupakan di antara Al-Quran terbesar yang ada di dunia ini, yang dituliskan dengan tulisan tangan. Al-Quran ini berumur hampir 200 tahun. Dituliskan hanya oleh satu orang saja. Penulis Al-Quran ini bernama Ghulam Muhyiddin. Beliau berasal dari negara Afghanistan. Bisa kita saksikan bagaimana beliau seorang diri menuliskan Al-Quran ini lengkap 30 juz. Beliau tidak hanya menuliskan ayat-ayatnya saja, akan tetapi juga beliau tuliskan terjemahan dari setiap ayat tersebut. Lebih dari itu, beliau juga menghias hampir seluruh halaman Al-Quran ini seperti hiasan yang kita saksikan di hadapan kita. Hiasan yang sangat indah yang beliau lukiskan dengan lukisan tangan beliau. Yang tentunya beliau tidak mungkin menuliskan Al-Quran ini dalam waktu 1-2 malam. Ya kan? 1-2 bulan. Beliau habiskan waktunya, umurnya bertahun-tahun dalam khidmat kepada Al-Quran. Yang akhirnya ketika beliau selesai menuliskan Al-Quran ini lengkap 30 juz. Al-Quran yang jumlah halamannya lebih dari 1.200 halaman. Apa yang beliau lakukan? Beliau tidak menjual Al-Quran ini untuk mendapatkan harta kekayaan. Tidak. Akan tetapi Ghulam Muhyiddin kemudian mewakafkan Al-Quran ini di Masjid Nabawi. Akhirnya Al-Quran ini dikirim dari Afghanistan sampai ke kota Madinah. Disebutkan ketika itu Al-Quran ini harus diangkut oleh 4 ekor onta untuk sampai ke Madinah. Kenapa? Al-Quran ini bukan hanya sangat besar, tapi juga sangat berat. Berat Al-Quran ini sampai 154 kilogram. 154 kilo, 4 ekor onta yang ketika itu harus bergantian mengangkutnya sampai ke kota yang mulia ini. Itu kemudian dijaga dan masih bisa kita saksikan sampai sekarang ini. Tentunya Ghulam Muhyiddin mewakafkan karya paling istimewa yang beliau tuliskan semasa hidupnya untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai amal jariah beliau. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh yang beliau lakukan semasa beliau hidup. Para jemaah, selanjutnya kita akan sama-sama masuk ke ruang manuskrip yang terakhir, yang ketiga yang ada di sini. Ini sudah dari kulit pohon, bahan dasar kertas kalau kita sekarang ya. Ya, silakan kita masuk sama-sama ke ruang manuskrip yang ketiga yang terakhir yang ada di museum ini. Jadi kita bisa saksikan dalam ruangan ini ada puluhan Al-Quran lain yang dituliskan dengan sangat indah sejak ratusan tahun yang lalu. Di sini kita saksikan bahwa orang sebelum kita dalam khidmat mereka kepada Al-Quran itu bukan hanya mengorbankan waktu dan tenaga mereka, akan tetapi juga mengorbankan harta benda yang sangat berharga yang mereka miliki. Para jemaah, di sini ada Al-Quran yang semua hiasan yang menghias halaman-halaman Al-Quran ini itu dituliskan dengan tinta emas asli. Disebutkan penulisnya sampai meleburkan emas, harta yang paling berharga yang ia miliki untuk dijadikan tinta Al-Quran.
Di sini ada puluhan Al-Quran yang dihiaskan dengan tinta emas. Akan tetapi satu Al-Quran yang paling istimewa yang ada di sini, Al-Quran ini semua ayatnya lengkap, itu dituliskan dengan tinta emas asli. Kita untuk umat manusia sejak zaman dahulu sampai hari kiamat nanti. Seringkali perhatikan bagaimana Al-Quran, bagaimana keadaan umat manusia sebelum dan setelah Al-Quran ini diturunkan. Para jemaah, sebelum Al-Quran diturunkan, manusia hidup dalam kegelapan yang sangat gelap. Ya, masyarakat Mekah ketika itu menyembah berhala-berhala yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Padahal mereka juga menyadari bahwa yang menciptakan, yang memberikan kepada mereka rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kegelapan tersebut, praktek sihir, kezaliman, perampokan, perbudakan itu menghiasi hampir seluruh penjuru kota Mekah ketika itu. Manusia hidup seolah tanpa aturan. Manusia seolah tidak memiliki perasaan. Yang kuat senantiasa menindas, menyiksa yang lemah. Yang seperti inilah gambaran kehidupan umat manusia sepanjang zaman apabila meninggalkan cahaya dan petunjuk Al-Quran Al-Karim. Yang mana dahulu hal ini terus berlanjut sampai ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Yang kemudian Al-Quran inilah yang menjadi cahaya di tengah kegelapan tersebut. Cahaya yang positif umat manusia untuk senantiasa mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata. Cahaya inilah yang membimbing kita semua dan seluruh umat manusia untuk senantiasa hidup rukun, hidup damai antar sesama manusia. Al-Quran mengajarkan kepada kita akhlak mulia, mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berlaku adil. Dan kalau kita amalkan akan menciptakan kedamaian di tengah bumi ini. Para jemaah, dengan Al-Quran inilah Rasulullah SAW membangun fondasi peradaban umat Islam. Rasulullah senantiasa mendidik para sahabatnya, keluarganya dengan Al-Quran, mendorong mereka untuk senantiasa mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran. Yang kemudian para sahabat dahulu dan orang-orang soleh setelah mereka itu senantiasa menyebarkan cahaya Al-Quran